Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. Bahwa syafaat, yakni syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau simpankan, persiapkan untuk umatnya, itu adalah hal yang benar adanya, betul-betul akan terjadi sebagaimana yang diriwayatkan dalam al-ahadits. Baik. Sudah disebutkan beberapa masail terkait dengan masalah syafaat ya. Nah, yang terakhir terkait dengan pengingkaran ya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah terhadap syafaat, yakni syafaat yang terkait dengan ahlun nar, ya, di mana ini sejalan dengan atau konsekuensi dari mazhab mereka, kelaziman mazhab mereka bahwa mereka harus menolak yang namanya syafaat, adanya orang-orang yang masuk neraka atau yang yang sudah dalam neraka untuk keluar, atau yang harusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat. Iya. Dikarenakan mazhab mereka dalam hal ini bahwa pelaku dosa besar ini apa? Nah, pelaku dosa besar kekal dalam neraka sehingga tidak boleh ada syafaat. Nah, kemudian kemarin kita sudah sebutkan secara global ya, terakhir ini 8 jenis syafaat, 7 atau 8 jenis syafaat untuk Rasulullah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan sebagian dari syafaat yang akan kita sebutkan ini ada yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian lagi ada yang dimiliki oleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Nabi, para anbiya, ya, kemudian al-malaika, ya, kemudian as-salihin, kemudian mujahidin, hufadzul Quran, anak-anak yang meninggal sebelum balik, nah, dan seterusnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan adanya sebagian kaum mukminin yang bisa memberikan syafaat baik secara umum maupun kepada keluarganya, walaupun kepada keluarganya sendiri. Baik. Adapun secara tafsil, kedelapan syafaat yang dimaksud, yang pertama adalah syafaatul udma. Syafaat al-udma, dan syafaat ini khasun ya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus dimiliki hanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada semua ahlul mauqif agar mereka dihisab. Karena ketika mereka dibangkitkan seluruhnya, kemudian berdiri di padang mahsyar, maka mereka berdiri dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Dipaparkan hadisnya dari kejadiannya dalam beberapa riwayat, di antaranya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan selainnya. Baik. Bahwa ketika manusia sudah mencapai puncak keadaan yang mereka tidak bisa tahan, maka mereka pun berinisiatif mendatangi para anbiya. Maka mereka pun mendatangi Adam, ya. Fayatuna ila Adam fayaquluna lahu anta abuna. Anda adalah ayah kami. Ala tara ma nahnu fihi. Tidakkah Anda melihat kondisi kami sekarang? Ya.
sudah dalam keadaan seperti ini, isfa' lana, berikanlah syafaat kepada kami. Maka Nabi Adam alaihissalam menyebutkan dosanya dan menyebutkan kekeliruan kesalahan beliau yang sudah diampuni oleh Allah Ta'ala berupa memakan buah, faya'tadhiru an dzalik. Ya, sehingga beliau pun minta maaf tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Seraya berkata, nafsi nafsi. Maka di sini dalam hadis ini terdapat pelajaran bagi kita bahwa ketaatan seorang manusia itu berbanding lurus dengan apa namanya? Berbanding lurus dengan khasyah. Ya, rasa takut sebagaimana firman Allah Taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Bahwa para nabi ini sepanjang sejarah kehidupan mereka yang diketahui mereka melakukan satu dosa yang besar. Itu pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani menurut menurut pemahaman mereka ya bahwa itu kesalahan. Kalau Nabi Adam ya jelas dalam Al-Qur'an, fa'asa rabbahu faghawa, fa'asa Adamu rabbahu faghawa, jelas Allah taala menyatakannya sebagai dosa. Tsumma jatabahu rabbuhu, tsumma jatabahu apa? Rabbuhu, kemudian Allah taala memberikan taufik kepada beliau untuk bertobat. Fahadat, kemudian diberikan apa? Hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah diampuni, jelas sudah diampuni oleh Allah taala, bersamaan dengan itu beliau tetap mengkhawatirkannya. Padahal ini adalah satu satu kesalahan. Dan beliau berpikir sama mungkin beliau berpikir sama seperti iblis. Ya, iblis juga berpikir melihat keadaan iblis mau saya. Bukan berpikir seperti iblis, berpikir melihat keadaan iblis. Bahwa iblis juga melakukan satu pelanggaran toh. Cuma satu pelanggaran dan itu menghancurkan dunianya, menghancurkan kehidupannya iblis. Bukan satu, bukan dua. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan satu permasalahan di sini, bahwa apa perbedaan pelanggarannya iblis dengan manusia? Ya, selain Nabi Adam, kita sebagai manusia. Bahwa manusia ini berbuat dosa siang dan malam. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Ya, ada banyak dosa dan kesalahan. Sementara iblis hanya melanggar satu pelanggaran. Satu saja. Tapi kemudian iblis apa? Sudah selesai masalah. Iya. Sementara manusia mereka berbuat dosa sudah dilarang oleh Allah tetap dia langgar, dilarang dalam Al-Qur'an dalam hadis tetap dia langgar, tapi Allah Taala tetap tetap apa? Tetap menerima taubatnya. Datang kepadanya ulama memberikan peringatan jangan ini jangan itu dibacakan pada Al-Qur'an hadis, tetap dia langgar. Tapi kenapa Allah Taala masih menerima? Ya, mengampuni dosa-dosa mereka ketika mereka bertaubat. Ya. Padahal sama-sama melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan yang mananya bahwa perbedaannya bahwa iblis ini dia melanggar perintah Allah bila syubhat. Tidak ada syubhat, ya. Jelas ya, tidak ada syubhat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang ini istilahnya direct order. Jadi perintah langsung. Tidak ada ihtimal itu dari yang lain. Jelas Allah taala dia mendengarkan iblis mendengarkan firman Allah berbicara kepadanya, menyuruh dia sujud, dia langgar. Ya. Bila syubhat wala syahwah. Ya, jelas ya. Yang ada hanyalah itu adalah kibar, kesombongan dan penentangan. Jadi murni inad. Sementara manusia mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala li syubhat. Ya. Li syubhat imma syubhat atau syahwat misalnya. Iya. 6. Dan berbeda keadaannya diperintah langsung di depannya yang memerintahnya, so dia mendengarkan suaranya dengan misalnya dia mendengarkan ayat dari Quran dan hadis. Ya. Ini tertulis gitu. Jadi beda beda konteksnya. Beda juga keadaannya. Ini yang membedakan. Iya. Mereka tidak mendengarkan firman Allah secara langsung gitu ya. Nah,
Mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Makanya orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan siksaan secara langsung. Nah, ala kulihal kita kembali bahwa, nah, setelah Nabi Adam alaihissalam tidak memenuhi permintaan mereka, tidak menyanggupi, mereka kemudian mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya dari Rasul Ulul Azm. Ya, Rasul Ulul Azm. Nabi Nuh alaihissalam menyebutkan hal yang beliau anggap, menurut anggapan beliau ini salah, yaitu doa beliau sudah dipakai untuk menenggelamkan umat manusia. Tentu saja itu bukan kesalahan. Allah Ta'ala menyebutkan kisahnya dalam Al-Quran dan sama sekali tidak menyalahkan beliau. Ya. Yang beliau ditegur hanya masalah anaknya beliau saja. Tapi doa itu tidak, pada dasarnya tidak disalahkan oleh Allah Ta'ala. Maka itu bukan dosa dan kesalahan, tapi beliau tetap merasa bersalah karena menenggelamkan umat manusia. Ya. Setelah itu datang kepada Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian disebutkan ini apa? Kadzabtu fil Islam. Ya, saya berdusta dalam Islam apa 3 kali kedustaan. Ya, wa inda tahqiq itu bukan kedustaan, itu namanya tauriyah. Ya, itu hal yang dibolehkan dalam al-Islam dan ketika Allah Taala menyebutkan kisah tersebut tidak ada teguran dan tidak ada penjelasan dari Allah bahwa itu salah. Tapi beliau tetap merasa itu hal yang apa eh, tidak seharusnya dilakukan gitu. Kemudian datang ke Nabi Musa alaihissalam, ya beliau menyebutkan saya membunuh orang, ya. Bahwa kezahu Musa faqadha alaih, ya. Nabi Musa memukul dia sampai dia mati. Dia pun mengatakan nafsi-nafsi sampai terakhir datang kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa juga menolak atau beruzur memenuhi menyanggupi permintaan mereka, ya walaupun di hadis tersebut tidak disebutkan apa alasan beliau. Sampai kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW sampai kepada beliau, beliau bersabda analaha analaha fayadhhabu fayakhirru tahtal arsy ba'da nuzulil jabbar. Kata beliau analaha saya yang akan, ya, saya pemilik syafaat ini. Maksudnya begitu. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun datang bersujud di bawah arsy ketika Allah Taala turun. Ketika Allah Taala datang. Beliau bercerita tentang momen itu, fa ahmadullah bimahamida yaftahuha alayya la uhsinuhal an. Maka ketika itu aku akan memuji Allah dengan berbagai macam bentuk pujian, ya, yang belum diajarkan kepadaku hari ini, saat ini, yakni di dunia. Nanti diajar ketika itu. Ya, sampai kemudian beliau lama sujud, bukan sujud yang sebentar juga. Setelah lama sujudnya, fayaqal ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'fa washfa' tushaffa. Dalam riwayat lain waqul yusma' washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan diberi, apa berbicaralah kamu akan didengar, mintalah kamu akan diberi, memberilah syafaat. Sekarang sudah diizinkan, kamu diizinkan memberi syafaat. Ini hadis jelas menunjukkan bahwa syafaat butuh izin. Ya, walaupun Allah meridhoi mereka yang mau dikasih, bahkan walaupun orang yang mau memberikan syafaat itu juga sudah mau memberi syafaat, tetap tidak bisa kalau tidak ada izin. Afwan, sebentar. Jadi syafaat butuh izin. Kita sudah sebutkan kemarin syafaatnya ridha Allah anil masyfu' wa idnullah lisyafi'. Pemberi syafaat itu yang mau memberi syafaat diizinkan oleh Allah, dan siapa yang mau dikasih syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka walaupun orang yang mau memberikan syafaat mau, ya, mau, dan yang mau dikasih syafaat juga orang yang diridhoi, ya, tapi kalau tidak ada izin ya tidak bisa. Ya.
sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada paman beliau Abu Talib ketika di dunia, di dunia sebelum meninggal dia kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, cukup ucapkan la ilaha illallah, ucapan yang saya akan membela kamu di hadapan Allah dengannya. Yani ini bukan Abu Talib yang minta syafaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tawarkan. Siapa manusia ini yang siapa manusia yang beliau tawarkan kepada syafaat tanpa dia minta, gitu ya. Sebagian sahabat yang lain mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan syafaat, ya, sebagiannya ada yang dengan permintaan mereka seperti Ukasha bin Mihsan, ud'ullah ayya ja'alani minhum, ya. Tapi Nabi SAW menawarkan ini kepada Abu Talib, ya, tinggal Abu Talib bilang iya, gitu ya. Nah, tapi karena meninggal dalam keadaan kekafiran, ya, tidak ada apa namanya, dia tidak diridhai oleh Allah, maka tertolak. Nah, tertolak. Bahkan di padang mahsyar, Nabi SAW sudah mau kasih syafaat, yang mau dikasih syafaat juga orang yang diridhoi karena ngumpul di dalamnya ada kaum mukminin, Allah ridhoi mereka, ya. Maka tetap tidak terjadi tanpa izin dari Allah Ta'ala. Baik, ini hadis ma'ruf dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan ada sejumlah hadis ya, ada sejumlah hadis terkait dengan rincian syafaatul uzma dan banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Baik, dan syafaatul uzma ini, syafaatul uzma ini salah satu dalilnya adalah yang tersebut dalam Al-Qur'anul Karim berdasarkan sebagian penafsiran di kalangan ulama, asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Semoga atau kelak Allah Ta'ala Tuhan akan membangkitkan engkau dalam maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Ya. Ini ditafsirkan dalam Al-Quran adalah syafaatul uzma. Dan di sini terdapat hikmah lagi-lagi bagaimana Allah Ta'ala menampakkan ketinggian Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di sini maqam mahmuda, maqam yang terpuji. Bagaimana kita lihat makamnya Nabi SAW di atas semua Nabi dan Rasul. Ya, maka ini menjadi pertanyaan tersendiri. Sekarang kan kita di dunia sudah tahu. Hampir semua kaum muslimin mungkin sudah tahu kisah syafaatul umma ini. Bahwa nanti manusia akan ke sini ditolak, nabi ke sini, nabi ini ditolak, nabi ini ditolak, nanti terakhir ke Nabi Muhammad SAW. Muncul soal, kenapa hal ini akan tetap terjadi? Dan begitu ya. Atau apa hikmahnya kenapa tetap terjadi? Kita kan sekarang di dunia sudah tahu nih. Kenapa misalnya pada hari kiamat nanti kita semua sudah sepakat langsung ke Nabi Muhammad SAW. Kita kan tahu di nanti kita Nabi Adam datang ditolak gitu. Sekarang di dunia kita sudah tahu. Tapi kenapa ini tetap akan terjadi? Semua akan tetap akan datang ke Nabi Adam. Padahal sudah tahu di dunia dia sudah tahu bahwa tidak akan diterima. Nabi SAW sudah kabarkan. Nah, maka apa hikmah? Apa istilahnya orang jauhlah, keliling. Apa hikmahnya keliling ini? Manusia dari Nabi Adam dan berakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak langsung saja kepada Nabi Muhammad SAW? Hikmahnya disebutkan oleh para ulama ini sebagai apa bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqam beliau yang tinggi dibandingkan semua nabi. Ya, kalau langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW ya kan ya oke, Nabi SAW penuhi tapi tidak terlalu nampak. Tapi ketika datang kepada apa pimpinannya para nabi, ya, pimpinannya para nabi datang ke nabi ini nggak bisa datang ke nabi ini, bukan menolak ya, beruzur gitu ya, datang ke nabi ini juga tidak merasa tidak layak, datang ke nabi ini kita manusia melihat ini nabi-nabi besar ini semua tidak bisa sampai kepada Nabi SAW beliau bisa. Ini kan nampak sekali bagaimana keunggulan beliau, keutamaan beliau dibandingkan para ambia, pimpinan para ambia dari kalangan ulul azm, apalagi nabi dan rasul yang berada di bawah tingkatan mereka. Jelas ya. Allahu alam bisawab. Ini syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaum, ya, sejumlah orang yang untuk masuk surga tanpa melewati hisab dan tanpa tersentuh azab sama sekali. Nah, ini syafaat
Zahirnya juga khas, khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini karena ini hanya ada pada umat beliau. Dikatakan ketika dalam hadis Ibnu Abbas itu ketika menyebutkan nabi-nabi beserta umatnya dikatakan apa? eh, Wafihim ya, sab'una alfan. Dan di antara mereka dan ini zahirnya tidak ada pada nabi yang lain, pada umat nabi yang lain. Ya, karena ketika disebutkan nabi yang lain cuma disebutkan begitu pengikutnya. Ketika disebutkan umat Nabi SAW beliau tambahkan di antara mereka. Jelas ya? Baik. Jadi ini juga zahir syafaat milik khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zahirnya golongan ini hanya ada pada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan jumlahnya ada wa ma'ahum sab'una alfan gitu ya. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Ada 70.000 orang. Dalam sebagian riwayat Imam Ahmad eh, apa namanya? Wa fi kulli alfin sab'una alf. Ya. Setiap 1.000 ditambahkan lagi 70.000. Ya. Jadi 70.000 dikali 70. 70.000 dikali 70 orang. 4.900.000 orang. Ini berdasarkan riwayat Ahmad. Kalau riwayat ini sahih berarti jumlahnya apa namanya? Bukan sekedar 70.000 orang, ya. Tapi setiap 1.000 ditambahkan lagi 70.000. Maka mendengarkan hal ini berkata Laukasya bin Mihsan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ud'ullaha ayyaj'alani minhum, qala anta minhum. Ya, engkau apa ya Rasulullah doakan agar saya tergolong pada 70.000 orang itu. Kemudian beliau bersabda anta minhum. Ini hadis muttafaq alaih. Ini juga syafaat ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penghuni sorga agar mereka bisa masuk sorga. Ya, manusia setelah melewati sirat, ya mereka tertahan lagi di depan pintu sorga. Ada arasat yang lain di dalam sorga. Ya, ada arasat yang lain dalam setelah lewat sirat mereka berdiri lagi. Ya, dalam hadis riwayat At-Tabarani dikatakan ada kintarah, jembatan yang kedua. Ada jembatan yang kedua. Setelah sirat di situ di yuktas subihi bainal mu'minin. Ya, di situ sesama kaum muslimin akan dikisos terkait dengan kezaliman di antara mereka, hutang satu sama lain. Ya, yang jelas mereka tidak masuk surga. Afwan, mereka tidak jatuh dalam neraka lewat sirat. Ya, di sirat yang kedua ini tidak ada yang akan jatuh hanya untuk mengkisos satu sama lain di antara penghuni surga yang urusannya belum selesai. Nah, setelah itu mereka akan ditahan, ya, ditahan di depan sorga, di pelataran di depan sorga dan mereka tidak bisa masuk karena pintu sorga tertutup. Pintu sorga tertutup. Kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan mengetuk pintu sorga. Ya, nah mengetuk pintu sorga sampai diizinkan dibukakan pintu untuk beliau maka masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dahulu disusul dengan umatnya sampai yang paling terakhir. Baru kemudian masuk umat-umat sebelumnya. Ya, dan apa namanya syafaat ini dari syafaat ini adalah hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW ana awwalu syafi'in fil jannah ana awwalu syafi'in fil jannah saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di sorga dikatakan pertama kali memberi syafaat di sorga ya, diarahkan hadis ini kepada termasuk dalamnya membuka pintu sorga karena ini syafaat pertama di sorga ya membuka pintu sorga. Ketika beliau mengatakan saya pemberi syafaat pertama, otomatis beliau yang termasuk di dalamnya membuka pintu surga. Jelas ya? Baik, ini syafaat yang ketiga. Kemudian syafaat yang keempat adalah syafaat Nabi SAW agar diangkat derajatnya sebagian penghuni surga. Yang tadinya derajatnya di sini dapat syafaat naik ke atas derajatnya. Ya, baik. Syafaat ini juga disebutkan oleh para apa? Disebutkan oleh para ulama. Nah, tidak ada dalil spesifik tentang hal ini, ya. 6.
Tidak ada dalil spesifik tentang ini gitu ya. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum, tapi ini jelas ada, sabit. Dan ini juga disepakati hatta ahlul bidah sekalipun ya dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah menetapkan syafaat semacam ini. Naiknya derajat orang dalam surga. Iya. Eh karena itulah yang menjadi dalil dari syafaat ini adalah ijma, ittifaq. Ittifaq ahlus sunnah atau kaum muslimin, ahlul qiblah semuanya menetapkan hal ini. Kemudian ini juga syafaat ini juga bisa masuk dalam keumuman hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, ana awwalu syafi'in yaumal qiyamah. Pemberi syafaat dalam surga, afwan, ana awwalu syafi'in fil jannah. Pemberi syafaat di surga termasuk dalamnya ini. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan satu dalil walaupun tidak spesifik ya, karena tidak ada dalil spesifik dalam hal ini. Ini kan dalil-dalil umum semuanya. Di antara dalil umum yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam tahdzib Sunan Abi Daud beliau, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah dalam riwayat Muslim. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin dan angkatlah derajatnya di apa? Dalam surga. Nah, jelas ya. Maka dikatakan angkatlah, maka ini diangkat derajatnya dalam surga. Dan juga kita bisa melihat sejumlah amal soleh memberikan syafaat. Ada amal soleh yang memberikan syafaat. Ini juga kita lupa sebutkan tadi ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang memberikan syafaat. Amal soleh pun memberi syafaat. Ya, sebagaimana amanah memberi syafaat di sirat, sifat amanah ya. Nah, maka di antara yang memberikan syafaat adalah bacaan Quran. Pahala bacaan Quran seseorang. Bahwa seorang ketika masuk surga, maka diangkat derajatnya ya dalam surga sejauh mana bacaan Qurannya. Dikatakan Iqra wartaqi, ya kan? Nah, bacalah dan naiklah ke atas sampai ke mana bacaannya berakhir. Maka kalau pahala bacaan Quran memberikan syafaat naik derajatnya, menaikkan derajat, menaikkan tingkatan di surga, tentu saja hal ini juga dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu ya? Dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ini semua dalil-dalil umum yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan adanya hal ini. Syafaat jenis yang keempat. Baik. Ini 4 jenis syafaat kita sudah sebutkan sebelumnya, bisa dikatakan sebagai merupakan ittifaq dari ahlul qiblah. Sepakat. Hatta al-khawarij wal mu'tazilah sepakat dalam hal ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan terkait dengan 4 syafaat yang kita sebutkan, inna ammata ahli al-qiblati yusahhihuna hadhihi syafa'ah hatta al-mu'tazilah. Bahwa inna ammah, bahwa semua ahlul qiblah yusahhihuna hadhihi syafa'ah. Mereka membenarkan adanya syafaat ini hatta al-mu'tazilah. Bahkan mu'tazilah sekalipun. Mereka menetapkan dan mempercayai 4 jenis syafaat ini. Kemudian syafaat berikutnya, ini kita sudah sebutkan 4 syafaat terakhir. Ini mukhtalafun fihi baina ahli sunnah wa al-mubtadi'ah min al-khawarij wal mu'tazilah. Bahkan ada satu syafaat di dalamnya yang bukan hanya khilaf dengan mu'tazilah dan khawarij, tapi juga khilaf dalam internal mazhab ahli sunnah. Baik. Kita lihat syafaat yang kelima. Adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pelaku dosa besar. Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pelaku dosa besar. Ini bagi yang menghitung syafaat beliau ada 7, ini digabungkan. Mereka memberikan tema umum syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pelaku dosa besar, gitu ya. Nah, nanti ini terbagi jadi 2. Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pelaku dosa besar nanti terbagi menjadi 2. Ini bagi yang mengatakan syafaat ada 8. Ya, dihitung 2 ini. Baik, kita gabungkan saja baru kita lihat apa namanya. Kita akan sebutkan dulu tinjauan yang pertama, yakni yang menggabungkan, baru kita lihat rinciannya. Baik. Jadi yang kelima, syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pelaku dosa besar. Ya. Syafaat ini atau sebelumnya kita lupa tadi, syafaat ketiga dan keempat yaitu diangkat syafaat ketiga yaitu diketuk pintu surga ini tadi, membuka pintu surga, ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Syafaat khusus milik beliau.
Kemudian syafaat yang keempat, diangkat derajat dalam surga, ini syafaat umum. Ya. Yani Nabi SAW bisa memintanya, yang lain juga bisa. Orang soleh, ya kan? Kita katakan tadi apa? Amal-amal soleh juga bisa mengangkat derajat. Jadi untuk syafaat yang keempat bukan khusus milik Nabi SAW. Ya, jelas ya. Ketika kita katakan milik Nabi, ini hanya mimbabit tajawuz ya, at-tasamu. Wa illa kullillahi syafa'atu jami'a. Ya, pemiliknya hanya Allah. Ya, kalau kita katakan syafaat milik Nabi SAW, mimbabit tajawuz saja, mimbabit tasamu. Baik. Yang kelima adalah syafaat Nabi SAW kepada pelaku dosa besar. Dan ini syafaat bukan hanya dimiliki oleh Nabi SAW, tapi juga dimiliki oleh selain beliau. Ya. Dan Allah Ta'ala juga akan turun tangan langsung. Memberikan apa? Memberikan syafaat secara langsung. Allah Ta'ala akan memberikan ampunan secara langsung kepada pelaku dosa besar dalam neraka. Sebagaimana yang warid dalam hadits Anas bin Malik. Baik. Adapun dalil spesifik dari hal ini, dalam masalah ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ya. Di sini tentunya bukan taksis, bukan berarti yang kalau bukan pelaku dosa besar, oh nggak dapat syafaat. Karena syafaatku hanya untuk dosa pelaku dosa besar. Ini tentunya bukan taksis, jelas ya. Tapi ini uh, konteksnya sama seperti sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Konteksnya sama seperti itu, konteksnya. Haji itu bukan cuma wukuf, ada yang lain dan yang lainnya juga rukun, gitu ya. Yang lainnya juga rukun. Tapi disebutkan yang paling besarnya, yang paling pentingnya. Haji adalah Arafah. Taib, maka ini juga sama. Ketika dikatakan syafaatku adalah pemilik, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku, yakni mereka yang paling diprioritaskan untuk mendapatkannya. Iya, paling diprioritaskan untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena umat yang lain atau kalau umatku yang bukan pelaku dosa besar akan masuk surga dan itu sudah aman dia. Yang penting sudah masuk surga sudah aman, tinggal masalah dinaikkan atau yang lainnya. Prioritas syafaatku ya, manusia yang paling paling apa namanya paling paling bukan paling layak juga ya, ya paling harus ya untuk diselamatkan tentu saja adalah pelaku dosa besar. Itu mana hadis ini. Baik. Kemudian juga dari hadis Abu Hurairah al-muttafaq alaih ketika beliau bertanya ya Rasulullah man asadun nas bi syafaatika yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling asad di sini bukan bukan mimbabit bukan wazan tafdil ya, bukan. Iya. As'ad di sini bukan bukan berada pada babnya, bukan babut tafdil, bukan min af'alit tafdil. Iya, baik. Bukan isim-isim tafdil maksud saya. Tapi di sini af'al bermakna fa'il. Bermakna apa? Bermakna fa'il. Ya. Jadi manusia yang beruntung mendapatku. Enggak dikatakan manusia yang paling berbahagia mendapatkan. Enggak. Jadi di sini bukan mimbab af'al at-tafdil ya, tapi dia keluar dari babnya. Keluar dari babnya. Ini di sini af'al bermakna fa'il. Ini as'adun nas bermakna sa'idun nas. Ya. Manusia yang berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. As'adun nasi bi syafaat yaumal qiyamah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Ya, walaupun dia pelaku dosa besar. Nah, sudah ya. Baik. Ini syafaat yang kelima pelaku dosa besar. Nah, pelaku dosa besar kalau kita melihat riwayat ya, ada dua keadaan. Ada yang sudah terlanjur masuk, bukan terlanjur ya, ada yang sudah masuk dalam neraka, gitu ya, ada yang sudah masuk dalam neraka, ada yang baru akan masuk neraka, baru akan masuk neraka. Nah, karena itulah yang apa namanya uh, menghitung syafaat 7, mereka mengatakan syafaat beliau untuk pelaku dosa besar ada dua jenis, ada dua jenis. Yang pertama syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat dibandingkan kebaikannya sehingga mereka sudah siap masuk neraka ini sudah akan masuk neraka tapi kemudian dapat syafaat
nggak jadi masuk neraka. Baik, ya. Ini syafaat yang pertama. Dalilnya adalah hadits Hudzaifah ibnul Yaman riwayat Imam Muslim. Ya, dalilnya adalah hadits Hudzaifah ibnul Yaman riwayat Muslim, dikatakan wa nabiyyukum ala sirati yaqulu rabbi sallim sallim. Dan nabi kalian setelah beliau lebih dahulu melewati sirat, beliau berdiri di ujung sirat, di seberang sirat sana, seraya bersabda, berdoa memberikan syafaat, Rabbi salim salim. Kata para ulama di sini menunjukkan adanya orang-orang yang layak masuk dalam neraka. Karena hisapnya amal jeleknya lebih berat, dia nanti akan jatuh dalam sirat. Ada. Tapi karena diberikan syafaat oleh Nabi SAW, dia tidak jadi jatuh. Lolos dia. Ya. 6. Famakdushun najin, kata Nabi SAW. Ada orang yang najin tapi makdush. Sudah tercabik-cabik tapi lolos. Nah, nasallallahu salam wa ini apa? Dalil dari syafaat ini. Nah, syafaat yang ini, syafaat Nabi SAW kepada ahlul kabair yang seharusnya masuk neraka tapi nggak jadi karena syafaat, ini diingkari oleh sebagian mutaakhirin. Ya, ini diingkari apa? Sebagian mutaakhirin. Mereka mengatakan dalil-dalil yang seperti ini. Ini dalil spesifik memang tidak ada. Tidak ada dalil spesifik untuk syafaat semacam ini. Saya lupa antara Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah mengingkari juga ini. Saya lupa salah satunya dari berdua ini. Kalau bukan Ibnu Qayyim ya Ibnu Taimiyah salah satunya. Kayak dugaan besar saya kayaknya Ibnu Qayyim. Ya, saya lupa. Jelas salah satu dari dua alim ini menolak jenis syafaat ini. Tidak ada dalil spesifik. Jelas ya? Baik. Namun al-haq dalam masalah ini, pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa syafaat semacam ini ada. Dan ini kita katakan ini syafaat yang ada khilaf antara internal Ahlus Sunnah. Ini masalah ijtihadiyah dalam masalah ini. Yang mengingkarinya pun tidak ada masalah. Ya, tidak ada konsekuensi sama sekali. Iya. Ala kulli hal, as-sahih dalam masalah ini adalah bahwa syafaat semacam ini sabit berdasarkan keumuman dalil. Memang dalil spesifik nggak ada, tapi kita punya dalil-dalil umum. Yang pertama, hadis syafaatil ahlil kabair min ummati. Jelas ya, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala, syafaati li ahli kabair min ummati. Iya, yang sudah kita sebutkan tadi. Jelas ya. Nah, ini jelas mereka ini yang akan jatuh dalam neraka, jelas pelaku dosa besar. Maka ini keumuman hadis ini mengcover mereka yang seharusnya masuk neraka nggak jadi. Jelas ya. Baik. Kemudian yang kedua, berdalil dengan mahalil ijma fi mawarid al-istidlal bi mahalil ijma ya fi mahalil ikhtilaf. Mereka berdalil dengan syafaat yang disepakati. Bukannya kita sepakat bahwa orang yang dalam neraka itu dikasih syafaat keluar. Jelas ya? Iya. Sudah di dalam, kasih syafaat keluar. Maka kalau yang sudah di dalam saja, mereka dapatkan syafaat untuk keluar, apalagi yang belum masuk, baru akan masuk. Tentu saja mereka mimbabil aula. Mereka apa? Mimbabi aula mendapatkannya. Baik, maka ini dan juga keumuman hadis tadi, wa nabiyyukum ala sirat yaqulu rabbi salim salim, walaupun hadis ini muhtamal, tapi salah satu ihtimalnya adalah yang kita sebutkan tadi. Maka kumpulan dalil ini digunakan oleh para ulama, jumhur ulama Ahlus Sunnah untuk menetapkan syafaat ini. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Kemudian syafaat untuk pelaku dosa besar yang kedua, ini yang mahalul ittifaq yang kita katakan tadi, yakni adanya orang-orang dalam neraka yang sudah masuk ke dalamnya kemudian dikeluarkan. Ya, kemudian dikeluarkan. Dan ini apa ijma di kalangan Ahlussunnah. Baik. Dan syafaat semacam ini berulang-ulang, bukan cuma satu kali. Nabi Muhammad SAW sendiri kalau nggak salah dalam hadis Anas bin Malik 2 atau 3 kali. Ya, 2 atau 3 kali. Dalam riwayat Muslim itu 3 kali ya. Kali pertama dikatakan keluarkan dari neraka man fi qalbihi apa syu'batu minal iman atau yang semacamnya gitu dalam riwayat. Kemudian dikatakan kali yang kedua keluarkan lagi dari neraka orang yang dalam hatinya ada man fi qalbihi mithqala dzarrah. Ya. Atau yang pertama dikatakan apa mithqal syairah ya, gandum, mithqal dzarrah seperti semut ya.
Kemudian yang terakhir, keluarkan dari neraka semua yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, baik. Bahkan dalam sebagian riwayat ada sampai 4 kali beliau melakukan itu. Sampai kemudian Allah Ta'ala sendiri yang mengeluarkan mereka dari neraka. Baik. Ini syafaat yang kelima atau yang keenam kalau kita rinci dua ya. Kita pisahkan dua tadi. Baik. Kemudian syafaat yang keenam, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sejumlah orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya, seimbang, nggak ada yang lebih berat, sehingga mereka dikategorikan, dimasukkan ke dalam Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Ini mereka mendapatkan syafaat sehingga mereka dimaafkan oleh Allah dan mereka masuk ke dalam surga. Nah, dalil dari syafaat ini adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf, wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Ya. Nah, dan di atas Al-A'raf ada sekelompok orang yang mereka apa? Yu'rafuna kullam bisimahum. Ya, mereka dikenal dengan tanda-tanda mereka. Ini salah satu penafsiran ya, salah satu penafsiran di kalangan ulama terhadap hadis ini, terhadap ayat ini adalah mereka ini. Ashabul A'raf adalah kaum tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka ini apa? Setimbang ya, amal baik dengan buruknya. Kemudian mereka ditaruh di puncak gunung yang terletak di antara sorga dan neraka. Mereka ditaruh di puncak gunung, puncak bukit antara sorga dan neraka. Ketika mereka melihat ke sisi sorga, mereka berbahagia. Ketika mereka melihat ke sisi neraka, ya, ke kaki bukit yang lain di situ neraka, mereka pun ketakutan. Sampai kemudian Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka sehingga mereka masuk surga. Dalil syafaat ini adalah hadis Ibnu Abbas riwayat At-Tabarani. Kata Nabi SAW, wa ashabul a'rafi yadkhuluna syafa'atan nabi yadkhulunaha bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabul a'raf yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Ibnu Abbas riwayat At-Tabarani. Kemudian yang terakhir syafaat yang ketujuh atau syafaat yang kedelapan, dan sebelumnya syafaat ini syafaat yang keenam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini yang untuk Ashabul Araf ya? Wallahu a'lam, apakah ini syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau uh, yang lain juga bisa memberikan syafaat? Wallahu a'lam. Cuman kalau zahir hadis tadi dikatakan ya yadkhulunaha bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahirnya taksis, tapi wallahu a'lam. Ya, ini butuh dicari kembali lebih jauh terkait dengan syafaat Ashabul Araf ini apakah khasun bin Nabi atau tidak. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh atau yang kedelapan, kalau kita rinci tadi yang kedua, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Thalib, itu pun agar diringankan siksaan, bukan dikeluarkan darinya. Nah, ini disebutkan dalam sejumlah riwayat ya. Di antaranya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dari hadis Ibnu Abbas, ya, hadis Al-Abbas Ibnu Al-Abbas juga sama, ya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, yakni syafaatku, niscaya dia akan, yakni Abu Thalib akan berada dalam neraka yang paling bawah. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada Abu Thalib, diangkat derajatnya, diangkat tingkatannya dari neraka yang paling bawah ke atas dan diringankan siksaannya. Ya, walaupun tetap kekal di dalamnya. Baik, wallahu alam bisawab, dan syafaat yang terakhir ini juga khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun objeknya khusus kepada Abu Thalib. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai pengecualian dari dua syarat syafaat sebelumnya. Idnullahi lisyafi' wa ridallah anil masyfu'. Di sini Abu Thalib orang musyrik, enggak diridhoi, tapi tetap mendapatkan syafaat, ini membabil istisna. Ya, dan hanya satu pengecualian yang warid. Itu pun sebagian ulama mengatakan sebenarnya juga bukan istisna. Kenapa? Karena di sini yang dipandang adalah amalannya Abu Thalib. Ya. Mereka mencoba mentauji, mengatakan amalannya Abu Thalib diridhoi oleh Allah, orangnya enggak. Tapi amalannya, pembelaannya kepada Islam diridhoi. Maka dari wajah itu sedikit banyaknya ada yang diridhoi dari dirinya. Ya wallahu alam bisawab, ini taujih dari sebagian, tapi taujih ini juga tidak terlalu tepat ya. Karena kalau kita berbicara masalah amalan, ya,
Maka walaupun tentunya tidak sebesar Abu Thalib, tapi kalau kita pandang amalan, banyak orang-orang kafir yang dalam tanda kutip melakukan amal-amal baik kan begitu di dunia. Iya. Ala kulli hal eh, ini dikatakan oleh para ulama sebagai istisna, pengecualian dari syarat ar-ridha. Allahu alam bisawab. Baik, saya kira cukup sampai sini penyebutan terkait dengan bentuk-bentuk syafaat. Masih ada satu poin lagi terakhir terkait dengan sebab-sebab mendapatkan syafaat sebelum kita pindah ke masalah berikutnya. Naktafi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.